Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Nancy Anggriani Manurung dalam mata pelajaran Geografi. Geografi selalu membuat hidup kita lebih asik. Hari ini kita akan masuk pembahasan mengenai pola keruangan kota bagian pertama. Tapi sebelum kita masuk pola keruangan kota, jangan lupa di like dan subscribe serta bunyikan loncengnya ya. Karena like dan subscribe tidak membutuhkan biaya alias gratis. Kota merupakan kawasan tempat tinggal penduduk dengan bermacam-macam aktivitasnya, baik sosial, ekonomi, maupun pemerintahan. Keragaman aktivitas di perkotaan menyebabkan kota menjadi pusat aktivitas, baik bagi penduduk perkotaan itu sendiri maupun penduduk di daerah sekitarnya. Makin lama, kota menjadi tempat yang padat penduduknya dengan berbagai macam kepentingan. Guna mendukung bermacam-macam kegiatan yang terdapat di perkotaan, diperlukan berbagai sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya, jaringan jalan, pusat-pusat perdagangan, dan berbagai fasilitas sosial. Oleh karena itu, dibandingkan daerah pedesaan, kota memiliki fasilitas sosial ekonomi yang lengkap dan lebih banyak. Apabila dilihat secara bersama-sama, kota merupakan kawasan hasil karya manusia yang paling rumit. Hal itu disebabkan kota merupakan tempat permukiman penduduk dengan beragam aktivitas, kepentingan, serta latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Ada banyak pengertian tentang kota menurut para ahli. Di antaranya, 1. Menurut Erwin Tarto. Menurut Erwin Tarto, kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan sistem sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Kedua, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Kota memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. 1. Ciri-ciri fisik kota terdiri atas 1. Terdapat tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan. 2. Terdapat tempat-tempat untuk area parkir. 3. Terdapat banyak gedung perkantoran. 4. Adanya alun-alun. Dan yang kelima, tersedianya fasilitas umum seperti sarana ekonomi, rekreasi, dan olahraga. Sedangkan ciri-ciri kota yang kedua adalah ciri-ciri sosial masyarakat kota yang terdiri antara lain 1. Sikap penduduk yang individualistis dan materialistis. 2. Hubungan sosial bersifat patembayan atau dikenal dengan istilah Gesellschafts. Ketiga, adanya keanekaragaman penduduk. 4. Pandangan hidup lebih rasional. Dan yang kelima, norma agama tidak begitu ketat. Kota juga memiliki unsur-unsur pembentuk, antara lain yang pertama unsur fisik. Unsur fisik kota itu terdiri atas tanah, iklim, dan topografi. Yang kedua, unsur ekonomi, di mana unsur ekonomi itu merupakan fasilitas yang paling dibutuhkan oleh warga. Yang ketiga, unsur sosial. Unsur sosial itu bertujuan adanya keserasian dan ketenangan hidup oleh warga kota. Yang keempat, itu adalah unsur budaya yang terdiri atas seni dan budaya masyarakat. Menurut Dickinson,
Kota memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi budaya. Kedua, fungsi administratif. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Oke, kita masuk pembahasan yaitu mengenai sejarah pertumbuhan kota di Indonesia. Pertumbuhan kota di Indonesia itu dibagi atas 4. Yang pertama, kota yang berasal dari pusat perdagangan. Kota yang berasal dari pusat perdagangan itu contohnya adalah kota Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Yang kedua, kota yang berawal dari pusat perkebunan. Pusat-pusat perkebunan di Indonesia muncul sejak abad ke-19. Oleh karena itu, banyak sekali kota-kota di Indonesia yang terbentuk akibat adanya kegiatan perkebunan, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal itu disebabkan oleh kondisi tanah di kedua pulau tersebut relatif subur serta keadaan topografi dan iklimnya cocok untuk kegiatan perkebunan. Contoh-contoh kota yang berawal dari pusat perkebunan yaitu Sukabumi berasal dari perkebunan teh. Kemudian yang kedua yaitu kota Medan berasal dari perkebunan tembakau. Dan yang ketiga yaitu Ambarawa berasal dari perkebunan kopi. Yang ketiga, kota berawal dari pusat pertambangan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia yang tersebar di berbagai daerah serta memiliki nilai ekonomis tinggi antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, intan, dan emas. Adanya penemuan barang tambang menyebabkan daerah-daerah tersebut memerlukan berbagai macam fasilitas untuk mendukung kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, daerah tersebut dapat dengan cepat mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kota-kota di Indonesia yang berkembang dari pusat pertambangan antara lain 1. Pangkal Pinang dan Tanjung Pandang. Kedua, Palembang dan Pelaju. Dan yang ketiga, Balikpapan. Yang keempat, kota berawal dari pusat administrasi pemerintahan. Perkembangan kota yang berasal dari pusat administrasi pemerintahan telah ada sejak zaman kerajaan Hindu. Namun, kota-kota yang dibangun pada zaman tersebut sudah punah. Selanjutnya, pada zaman kerajaan Islam, banyak kota di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan. Antara lain yaitu Batavia, yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Kemudian Yogyakarta. Klasifikasi kota adalah upaya menggolongkan kota-kota atas dasar karakteristik tertentu. Berikut ini klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Kota berdasarkan jumlah penduduk itu terbagi atas 5. Yang terdiri atas 1. Kota kecil. Yang kedua, kota sedang. Dan yang ketiga, kota besar. Keempat, kota metropolitan. Dan yang kelima, kota megapolitan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kota kecil. Kota kecil adalah kota yang terdiri dari 20.000 sampai 100.000 jiwa penduduknya. Yang kedua, kota sedang. Kota sedang adalah kota yang terdiri dari 100.000 sampai 500.000 jiwa penduduknya. Yang ketiga, kota besar. Kota besar adalah kota yang terdiri dari 500.000 sampai 1 juta jiwa penduduknya. Yang keempat, kota metropolitan. Kota metropolitan itu adalah kota yang terdiri atas 1 juta sampai 5 juta jiwa penduduknya. Dan yang terakhir yaitu kota megapolitan. Kota megapolitan adalah kota yang penduduknya terdiri atas 5 juta jiwa ke atas. Sebagai daerah yang dinamis, kota akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun, perkembangan kota akan melalui tahapan-tahapan tertentu. Ada beberapa pendapat tentang proses perkembangan kota. Antara lain, pendapat
Satu, Lewis Mumford, yang kedua, Griffith Taylor. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai tahapan perkembangan kota. Satu, menurut Lewis Mumford. Lewis Mumford membagi perkembangan kota atas 6 tahapan yang terdiri atas 1. Eupolis. Eupolis adalah wilayah yang berkembang dan telah diatur menjadi kota. 2. Polis. Polis adalah kota yang memiliki sifat agraris, pusat keagamaan dan pemerintahan. 3. Metropolis. Metropolis adalah kota besar yang perekonomiannya mengarah ke sektor industri. 4. Megapolis. Megapolis adalah beberapa kota metropolis yang berdekatan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. 5. Trianopolis. Trianopolis adalah kota yang mengalami kemerosotan moral dan kerawanan sosial yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Dan yang terakhir yaitu nekropolis. Nekropolis adalah kota yang mengalami kehancuran peradaban dan akan mengarah menjadi kota mati. Yang kedua yaitu menurut Griffith Taylor. Griffith Taylor mengemukakan tahapan perkembangan kota itu terbagi atas 4, yaitu 1. Stadium infantile. Di dalam stadium ini tidak terlihat adanya batasan yang jelas antara daerah permukiman dan daerah perdagangan. Demikian pula antara daerah miskin dan daerah kaya. Batas-batas antara kedua wilayah tersebut masih sulit untuk digambarkan. 2. Stadium juvenile. Di dalam stadium ini terlihat banyak kelompok perumahan tua sudah mulai terdesak oleh kelompok-kelompok perumahan baru. Selain itu, terlihat juga pemisahan antara daerah pertokoan dengan daerah perumahan. Yang ketiga, stadium mature. Di dalam stadium ini banyak timbul daerah-daerah baru yang telah mengikuti rencana tertentu. Contohnya daerah industri, perdagangan, serta perumahan yang sudah mengikuti rencana-rencana tertentu. Dan yang terakhir yaitu stadium senile. Stadium ini disebut juga stadium kemunduran kota. Hal itu karena pada stadium ini tampak bahwa dalam setiap zona terjadi kemunduran-kemunduran karena kurang adanya pemeliharaan yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi ataupun faktor politik. Oke semuanya, sampai di sini pembahasan kita mengenai pola keruangan kota bagian pertama. Terima kasih telah menonton video pembelajaran yang telah saya buat untuk kemajuan kita bersama, terutama mata pelajaran geografi. Kembali saya ingatkan, jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai jumpa di materi pola keruangan kota bagian kedua. Bye-bye.